Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Erni dalam kegiatan pembelajaran agama Katolik hari ini. Ibu berharap anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau tetap berada bersama kami, membimbing dan melindungi seluruh perjalanan hidup kami dari hari ke hari. Pada hari ini kami mau mengikuti kegiatan pembelajaran agama Katolik. Engkau hadir di sini untuk senantiasa bersama kami, agar kegiatan pembelajaran kami hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pada pertemuan kita minggu yang lalu, kita telah membahas tentang Yesus Kristus pemenuhan janji Allah. Yesus Kristus pemenuhan janji Allah. Anak-anak, kita tahu bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyatakan misi perutusan Allah. Dia datang untuk menebus dosa manusia. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus karena mereka melanggar apa yang telah dilarang oleh Tuhan untuk makan buah terlarang. Lalu mereka diusir dari Taman Firdaus. Ketika mereka diusir dari Taman Firdaus, Tuhan menjanjikan kepada mereka bahwa akan datang seorang juru selamat. Lalu janji tersebut diulang kembali oleh para nabi. Dalam hal ini, oleh Nabi Yesaya, dalam nubuatnya, Nabi Yesaya mengatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah anak itu dinamakan Immanuel. Janji keselamatan ini terwujud dalam diri Yesus Kristus. Allah menepati janjinya, dan janji itu terwujud dengan hadirnya, datangnya Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Baik anak-anak, pertemuan kita yang kedua hari ini, Ibu akan membahas tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menyebutkan ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah. Kedua, menjelaskan ciri-ciri Yesus sungguh manusia dan Yesus sungguh Allah. Ketiga, menjelaskan makna Yesus Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia. Anak-anak, dalam diri manusia terdapat dua dimensi keberadaannya, yakni dimensi kemanusiaan dan dimensi ilahi, atau kemanusiaan dan kealahan. Kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan satu terhadap yang lain, melainkan satu kesatuan yang utuh. Dimensi kemanusiaan maksudnya bahwa ciri-ciri yang menunjukkan ketertarikan manusia pada situasi di dunia ini. Seorang manusia hidup pada satu ruang atau tempat tertentu dan waktu tertentu. Manusia memiliki tubuh. Manusia merasa lapar, rasa haus, dan bisa sakit. Manusia lahir, hidup, bertumbuh, dan berkembang
dan mati dalam kurun waktu tertentu. Manusia bisa sedih, gembira, dan bingung, bimbang, bersaing, lelah, cemburu, dan takut. Untuk memahami dunianya, manusia memakai panca indera dan akalnya untuk berpikir. Itu dimensi kemanusiaan dalam diri manusia. Dimensi keilahian atau kealahan dalam diri manusia ditandai dengan harapan atau keinginan akan kesempurnaan dan keterbatasan. Manusia mengalami kemauan untuk mengatasi keterbatasan itu dan menjadi sempurna. Keterbatasan hanyalah milik Allah. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia baik, tetapi kebaikan manusia itu sangat terbatas. Allah itu maha baik, artinya kebaikan Allah menjadi rujukan kebaikan manusia. Manusia harus menunjukkan kebaikannya itu seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kata maha dipakai pada sifat Allah. Maha baik, maha kasih, maha kuasa, dan lain-lain. Itu hanya dipakai pada sifat Allah, agar bisa dibedakan dari sifat manusia yang serba terbatas. Manusia mencintai, tetapi cinta manusia itu terbatas. Anak-anak, dalam diri Yesus tampaklah secara sempurna bahwa Yesus itu sungguh manusia dan sungguh Allah. Walaupun Yesus adalah Allah, namun Yesus tetap terbuka dan merasa senasib. Dia merasa solider dengan manusia. Dimensi kemanusiaan Yesus tampak dalam kenyataan berikut. Dimensi kemanusiaan Yesus tampak dalam kenyataan berikut. Pertama, Yesus memiliki silsilah dalam keluarganya, asal-usul keluarganya. Dengan demikian, Yesus hidup dalam sejarah manusia, sebagaimana manusia pada umumnya. Yesus dilahirkan dari rahim Bunda Maria. Nenek moyangnya Yesus adalah Abraham. Itu pertama. Dimensi kemanusiaan Yesus. Dalam diri Yesus ada manusia sebagai manusia. Pertama, dia memiliki silsilah dalam keluarganya, hidup dalam sejarah manusia. Dia dilahirkan dan berasal dari nenek moyangnya Abraham. Yang kedua, Yesus berjenis kelamin laki-laki. Ketiga, Yesus bekerja mencari nafkahnya. Dia bekerja sebagai seorang tukang kayu, seperti bapaknya Yusuf. Keempat, Yesus pun mengenal sukacita dan kesedihan, lapar dan haus, letih atau capek. Dia tidur, marah. Yesus juga takut. Dan Yesus juga dapat tertawa dan menangis ketika dia melihat sesamanya manusia yang hidup pada zamannya mengalami nasib yang kurang beruntung. Yesus merasa iba dan juga dia menangis. Dia pernah merasa takut ketika dia berdoa di Taman Getsemani menjelang wafat dan sengsara dan wafatnya. Ketika para serdadu datang untuk menangkapnya, sebagai manusia dia tentu takut, dan karena takutnya keringatnya yang keluar seperti titik-titik darah. Yang kelima, bukti kemanusiaannya, Yesus juga bergaul dan bertemu dengan orang-orang lain. Akhirnya ia mengalami nasib seperti manusia lain. Terakhir, Yesus pun meninggal. Ini dimensi kemanusiaan Yesus. Berikut kita melihat tentang dimensi kealahan Yesus tampak dalam kenyataan berikut ini. Injil Yohanes memberitakan bahwa
asal-usul Yesus itu dari Allah. Yohanes menyebut Yesus itu adalah firman. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 4 bunyinya, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Bukti kealahan Yesus yang kedua adalah pernyataan malaikat pada waktu kelahiran Yesus. Para malaikat menyatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Sejumlah bala tentara surga memuji Allah, katanya. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini merupakan bukti kealahan Yesus. Ketika dia lahir di kandang Betlehem, para malaikat menyatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud." Bukti yang ketiga, Yesus memberi kesaksian melalui sabdanya yang menunjukkan bahwa ia adalah Allah. Misalnya, "Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Ini adalah bukti kealahan Yesus yang ketiga. Keempat, Yesus memberi kesaksian akan kealahannya melalui tindakan dan mujizatnya. Dia memberikan kesaksian akan kealahannya pada waktu dia mengajarkan tentang kerajaan Allah di atas muka bumi. Apa yang dia ajarkan supaya mudah dimengerti oleh semua orang yang mendengar, Yesus mengajarnya dengan menunjukkan mujizat dan tanda. Contoh mujizat atau tanda itu atau tanda heran itu seperti Yesus menggandakan roti. Pada saat dia mengajar, banyak orang berbondong-bondong datang mendengar pengajarannya, dan hari sudah siang, mereka semua merasa lapar. Lalu Yesus menyuruh para murid untuk bertanya. Mungkin di antara mereka ada yang membawa makanan. Dari sekian ribu orang yang hadir pada waktu itu, hanya seorang pemuda yang memiliki bekal 5 roti dan 2 ikan. Lalu para murid itu membawanya kepada Yesus. Lalu dia berdoa, memohon pada Bapanya di surga. Kemudian dia memecah-mecahkan roti itu, dan dia menyuruh para murid membagikan untuk semua mereka yang hadir pada waktu itu. Jumlah mereka yang hadir pada saat itu untuk mendengar pengajaran Yesus 5.000 orang laki-laki, dan tidak terhitung wanita dan anak-anak. Mereka makan sampai puas dan masih ada sisanya. Ketika mereka mengumpulkan yang sisa dari mereka makan itu, ada 12 bakul penuh. Ini peristiwa Yesus menggandakan roti ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia punya kuasa. Kemudian mujizat yang lain, dia menyembuhkan orang buta. Ada orang buta yang sudah buta sejak lahir. Lalu Yesus menyembuhkan dia. Dia dapat melihat kembali. Kemudian mujizat besar yang dibuat oleh Yesus adalah tentang dirinya sendiri. Yang ketika dia mati, dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Dia mengalahkan maut. Dan ketika dia naik ke surga dengan jiwa dan badan. Anak-anak, ini merupakan bukti bahwa Yesus itu adalah Allah. Pernyataan para murid yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, misalnya ketika Yesus bertanya, "Apakah katamu siapakah aku ini?" Dia tanya kepada para muridnya. Lalu Simon Petrus dia menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ini Yesus mau supaya para murid juga mereka menyadari bahwa Yesus ini bukan manusia saja, tetapi dalam dirinya juga adalah Allah. Sehingga Petrus mewakili murid-murid yang lain, dia menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Lalu ketika dia menampakkan dirinya kepada Thomas itu ragu-ragu. Pertemuan pertama, penampakan pertama dia tidak ada. Ketika murid-murid yang lain menceritakan, lalu dia bilang, tidak mungkin terjadi.
Yesus tahu isi hati Thomas. 1 minggu kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Dan pada saat itu Thomas ada. Yesus memanggil Thomas, "Thomas, datang di sini dan masukkan jaringmu ke dalam lambungku yang ditikam itu." Lalu Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan ini Thomas juga menyadari bahwa ini bukan seorang manusia biasa, tapi ini adalah Allah. Dan roh-roh jahat pun berteriak, "Engkaulah anak Allah." Ketika Yesus mengusir roh jahat, dan roh-roh jahat itu juga menyadari bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Engkau adalah anak Allah. Itu di dalam Injil Markus bab 3 ayat 11. Anak-anak, Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dia menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, anaknya. Allah terbuka dan ingin solider dengan kehidupan manusia. Dia ingin mengalami suka duka hidup manusia. Dia ingin bergaul dengan manusia dengan menggunakan bahasa dan perbuatan manusia. Allah mewartakan keselamatan bagi manusia. Maka manusia harus mencontohi hidup Yesus. Manusia harus memperhatikan keseimbangan antara dimensi kemanusiaan dan kealahan yang ada dalam dirinya. Misalnya, manusia tidak hanya berdoa saja, tetapi dia juga perlu bekerja. Karena dengan bekerja dia dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya. Demikian juga sebaliknya, manusia tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, tetapi dia juga harus mencari kehendak Allah dalam hidupnya. Yang kita kenal dengan istilah ora et labora, bekerja dan berdoa. Bukan hanya bekerja tanpa doa, bukan hanya berdoa tanpa kerja. Jadi kedua-duanya harus berjalan seiring. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan materi ini, Ibu telah berbicara tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk bekerja menyelesaikan tugas ini, dan setelah engkau mengerjakan jangan lupa mengirim kembali ke Ibu supaya Ibu bisa koreksi dan memberikan penilaian. Baik anak-anak, sampai di sini. Minggu depan kita akan berbicara materi tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Anak-anak, mari kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau tetap berada bersama kami hingga saat ini. Kami telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kami, pertemuan yang kedua. Kami mohon kiranya apa yang kami peroleh melalui pembelajaran hari ini, kami dapat mewujud nyatakan dalam iman dan pengharapan kami akan Dikau yang adalah satu-satunya pedoman dan tujuan hidup kami. Nama-Mu yang kudus, kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.